Inilah ibadah dan perayaan Natal GBI Jemaat Sola Gracia Padang dengan tema Generasi yang Setia Sampai Akhir. Domba Kecil, Teens for Christ, Youth Fellowship Sola Gracia, Wanita Betel Indonesia, Pria Sejati, Penjala, Yudea, Yesus untuk Desa, Sekolah Pekerja Kristus. Shalom, selamat malam, selamat Natal Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam ibadah syukur dan perayaan Natal GBI Sola Gracia Padang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, secara konsisten GBI Sola Gracia Padang selalu mengadakan ibadah syukur dan perayaan Natal pada hari Senin pertama di bulan Desember. Dan pada tahun ini kita mengadakannya pada tanggal 7 Desember 2020 atau pada malam hari ini. Namun kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru karena situasi pandemi COVID-19 ini. Gereja memutuskan untuk melakukan ibadah secara online service, secara virtual. Namun ini membuat kita semakin dekat. Memang tidak bertemu satu dengan yang lainnya, namun Natal semakin dekat dengan kita lewat layar yang ada di depan kita. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kuasa Tuhan pun tidak dibatasi oleh pandemi COVID-19 ini. Memang pandemi ini membatasi ruang gerak kita, namun pandemi ini tidak bisa membatasi kuasa Tuhan dalam memberkati dan menolong kehidupan kita sepanjang waktu. Malam hari ini kita berkumpul dimanapun kita berada, menyaksikan tayangan Natal ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang senantiasa memberikan perhatian, waktu, tenaga, dorongan, nasihat, masukan-masukan, bahkan ide-ide kreatifnya kepada kami panitia untuk dapat mensukseskan perayaan Natal pada tahun 2020 ini. Juga Bapak Gembala secara konsisten akan memberikan suatu tampilan yang luar biasa dalam monolog yang sama-sama akan kita saksikan pada malam hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham selaku Ketua Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia yang meluangkan waktunya untuk memberikan kata sambutan pada ibadah perayaan Natal malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta Johan Makmur kami mengucapkan terima kasih juga atas kata sambutan yang disampaikan secara virtual untuk menyapa kita, untuk memberkati kita semuanya pada malam hari ini. Juga kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah syukur perayaan Natal pada malam hari ini. Untuk setiap tenaga, untuk setiap waktu yang diluangkan, bahkan untuk setiap kuota yang dikorbankan. Dan para pelayan-pelayan yang melayani malam hari ini melakukan pelayanannya secara maksimal, merekam sendiri, dan saya percaya bahwa ini adalah bukti bagaimana kita menunjukkan ketulusan kita dalam melayani Tuhan dan tidak terbatas oleh situasi saat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pelayan yang telah mengambil bagian, baik para hamba-hamba Tuhan dan juga senior members yang sudah mengambil bagian dalam penyalaan lilin,
dan juga pelayanan praise and worship, dan juga semua pelayanan-pelayanan lainnya yang dapat kita saksikan bersama pada malam hari ini. Juga kepada seluruh jemaat GBI Sola Gracia yang telah berkontribusi melalui doa dan juga dana, mulai dari sekolah minggu, remaja, youth fellowship Sola Gracia, pria sejati, WBI, dan juga para senior members yang turut serta memberikan kontribusi lewat pembelian kaos Generasi yang Setia sampai akhir. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia. Selaku Ketua Panitia Natal, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang bekerja dengan maksimal. Kami tidak bertemu secara langsung dalam setiap rapat, namun kami mengadakan pertemuan secara virtual, secara daring. Namun saya percaya kerinduan, semangat yang ada untuk betul-betul mempersembahkan suatu tampilan pelayanan ibadah Natal yang baru bagi kita, namun secara maksimal kami lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap dedikasinya dalam pelayanan kita pada Natal tahun ini. Generasi yang setia sampai akhir. Inilah menjadi tema dari perayaan Natal kita pada tahun ini. Sejak tahun 1998, GBI Sola Gracia konsisten dengan setiap tema Natalnya berbicara tentang generasi. Generasi perjanjian abadi, generasi ciptaan baru, generasi yang berdiri teguh. Semua kita menunjukkan bagaimana Tuhan mencintai generasi ini. Bahkan dalam situasi kondisi saat ini pun, Tuhan akan memberkati setiap kita. Tuhan akan menyertai setiap kita. Asalkan kita setia sampai akhir. Marilah supaya kita memaknai momen ini untuk menekankan kesetiaan kita kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan setia dengan janji-janjinya kepada kita. Saya percaya momen ini kita manfaatkan untuk bersama-sama berkumpul dengan keluarga, ataupun kita yang jauh, kita bisa bersama-sama dikuatkan, disegarkan oleh setiap pujian, penyembahan, penampilan-penampilan yang ada. Saya percaya kuasa Tuhan akan melawat setiap kita. Sekali lagi, Tuhan telah menyediakan dan Tuhan telah mempersiapkan kita untuk melewati masa ini. Asalkan kita setia sampai akhir. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda yang sedang menyaksikan ibadah syukur dan perayaan Natal GBI Sola Gracia tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam, selamat beribadah. Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia, rumah kita bersama. Haleluya. Besar Tuhan yang kita rasakan dalam satu tahun ini. Kita menyatakan bahwa Tuhan besar dalam hidup. Mari Bapak Ibu kita lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan besar Tuhan, layak dipuji. Besar Tuhan, ya suci benar, percaya kuasa kasih-Nya. Besar Tuhan, ya setia benar, pemurah dan penuh kasih. Besar Tuhan, layak dimuliakan. Besar Tuhan, layak dipuji. Besar Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat pujian dengan iman. Haleluya. Besar Engkau Tuhan. Besar Tuhan, ya suci benar, percaya kuasa kasih-Nya. Besar Tuhan, ya setia benar, pemurah dan
Pertolongan kita ialah dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, tidak terasa ya Bapa, beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi ya Bapa, kami akan mengakhiri atau menutup tahun 2020 dan akan melangkah ke tahun yang baru, tahun 2021. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat bagi kami, terkhusus jemaat-Mu GBI Sola Gracia di tahun 2020 ini. Tapi kami percaya ya Bapa bahwa setiap hal yang telah kami kerjakan, setiap hal yang telah kami rencanakan, bahkan yang telah kami lewati di masa yang sulit, sukar, masa suka, duka, baik dalam setiap persoalan dan penuh berkat, Tuhan turut serta dan ikut campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur hari ini ya Bapa kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk berada di ibadah syukur dan perayaan Natal GBI Sola Gracia. Biarlah melalui ibadah syukur ini ya Bapa kami boleh mengingat, boleh mengenang kembali kasih yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh mengintrospeksi diri kami. Di tahun yang akan datang kami bisa merubah diri kami ke arah yang lebih baik lagi ya Bapa. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Tuhan, mengerti panggilan Allah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa bahwa hari ini negeri kami masih dilanda oleh pandemi COVID-19 dan kami beribadah dalam ibadah perayaan Natal ini di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir dalam setiap ibadah kami, memberkati jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumahnya masing-masing ya Bapa, melawat, memberkati dan memberikan sukacita dan kekuatan bagi jemaat-Mu ya Bapa. Berkati ibadah perayaan Natal kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Acara demi acara, setiap pujian, pengagungan, penyembahan, semua acaranya ya Bapa kira Tuhan berkati dan boleh berkenan bagi hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan khusus untuk negeri kami yang kami cintai ya Bapa. Engkau tahu Bapa bahwa negeri ini masih dilanda COVID-19. Tapi kami berdoa ya Bapa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah buat negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan negeri kami ini ya Bapa. Supaya di tahun yang akan datang negeri ini bisa pulih ya Bapa. Kami bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, bersekutu bersama-sama jemaat-Mu yang lainnya ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa terkhusus buat negeri kami, provinsi yang kami cintai Sumatera Barat, Kota Padang ini ya Bapa. Banyak ramalan-ramalan, banyak orang-orang yang memprediksi akan terjadi gempa besar di negeri ini, bahkan disusul tsunami ya Bapa. Tapi ajar kami ya Bapa supaya kami tetap berserah kepadamu. Biarlah damai sejahtera, biarlah Tuhan yang menudungi kota kami, Provinsi Sumatera Barat ini ya Bapa. Sehingga kami tidak takut, tidak cemas atas semua yang telah diprediksi orang ini ya Bapa. Sebab kami percaya hanya di dalam tangan-Mu kami merasakan tenang, di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita ya Bapa, dan di dalam hadirat-Mu kami merasakan aman selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu, gembala sidang kami, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dengan luar biasa, supaya setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Jemaat-Mu boleh semakin hari semakin diberkati. Jemaat-Mu boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati jemaat-Mu ya Bapa, supaya di tahun yang akan datang kami tetap berserah kepadamu, mengandalkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berdaulat atas negeri ini, Tuhan yang berdaulat atas bumi ini, dan Tuhan juga yang berdaulat atas kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam ibadah dan perayaan Natal kami ini ya Bapa. Berkati ya Tuhan setiap
apapun yang kami pakai media untuk mendukung acara perayaan Natal ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati baik internet, baik HP, laptop atau apapun itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya dengan luar biasa, supaya ibadah ini ya Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap hal-hal yang mengganggu kami ya Bapa dalam peribadatan ini kami tolak, kami tengking, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah yang menudungi kami memberkati peribadatan ini, dan kami boleh beribadah sukacita ya Bapa, dan kami bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Malam ini kami datang membawa penghormatan kami bagi Engkau Allah Bapa, bagimu Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi rukun hidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya.
Shalom, shalom, shalom. Selamat menyambut hari Natal, selamat melaksanakan kegiatan perayaan Natal. Puji dan syukur bagi kemuliaan Allah Bapa di surga atas waktu-waktu yang telah kita lalui dalam masa pandemi ini. Kita masih tetap dapat bertemu di dalam kegiatan ibadah Natal secara virtual tentunya. Sebagaimana tema Natal yang diambil pada gereja GBI Solagratia, yaitu generasi yang setia sampai akhir. Tentunya secara khusus disampaikan kepada seluruh pemuda Kristen untuk terus membangun pertahanan dalam kerohanian, membangun jejaring sesama pemuda Kristen, menjauhi pergaulan-pergaulan bebas, narkoba, dan sejenisnya. Kita juga berharap pemuda-pemuda Kristen dapat bertumbuh dan berkembang dalam moderasi umat beragama dan menjadi terang di dalam tugas panggilannya. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan dukungan orang tua yang tetap memberikan pengawasan, pembinaan, namun tentunya orang tua juga harus setia dalam memberikan tauladan, contoh perilaku dan sikap sebagai pengikut Kristus kepada generasi-generasi pemuda kita. Sebagaimana yang diambil dalam Mazmur 133 ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jiwanya. Dalam arti kita harus mengupayakan pola pikir, cara pandang, dan sikap yang baik yang ditimbulkan dan diberikan kepada generasi muda sebagai panduan pada generasi muda sebagai penerus pemberita Injil. Dengan demikian perjalanan pelayanan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Sebagaimana juga pada kesempatan ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus meskipun dalam kondisi yang berbeda. Namun kita percaya semangat kita tidak membatasi ruang dan waktu. Kita sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan, namun kita tetap bersukacita di dalam Natal menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan damai. Kiranya jiwa yang mati, mari kita lahirkan kembali di dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita terus meningkatkan kerukunan internal umat Kristen, saling hormat, mendukung, menopang dari segala aspek kehidupan berjemaat. Akhir kata, kami dari Bimbingan Masyarakat Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan selamat berbahagia dalam perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sorga, kita sedang bergema, lahir Raja Mulia, Juru Selamatnya. Kita sorga, haleluya, Juru Selamat dunia. Kita sorga bergema, lahir Raja Mulia, Juru Selamat dunia. Kita sorga bergema, lahir Raja Mulia, 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 damai dan sejahtera turun dalam dunia. Semua katakan segala bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, menyatakan, memasyurkan kabar baik. Yesus Kristus terang ajaib, Juru Selamat dunia. Oh haleluya, Kau Juru Selamat dunia. Semuanya katakan, yang di sorga,
yang di surga disembah, Yesus Raja yang bakal mulia, mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, mulia, mulia. Segala bangsa, segala bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, menyatakan, memasyurkan kabar baik, Yesus Kristus terang ajaib, juru selamat dunia. Oh, segala bangsa, bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, menyatakan, memasyurkan kabar baik, Yesus Kristus terang ajaib, juru selamat dunia. Haleluya. Kaulah juru selamat dunia Tuhan, biarlah segala bangsa menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Kita mau megahkan Tuhan dengan setiap tarian, pujian, puji-pujian kita. Haleluya. Megahkan Tuhan dengan tarian pujian. Mari katakan, megahkan. Megahkan Tuhan dengan tarian pujian. Megahkan Tuhan dengan tarian pujian. Oh, megahkan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Megahkan Tuhan. Oh, haleluya. Megahkan Tuhan. Haleluya. Megahkan Tuhan. Megahkanlah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang teramat baik bagi kami. Mari kita puji Dia, bertepuk tangan lebih semangat lagi. Haleluya. Segala bangsa akan bangkit Tuhan dan bersorak untuk kemuliaan-Mu. Katakan, segala bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, menyatakan, memasyurkan kabar baik, Yesus Kristus terang ajaib, juru selamat dunia. Oh, segala bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, menyatakan, memasyurkan kabar baik, Yesus Kristus terang ajaib, juru selamat dunia. Juru selamat dunia, Dia juru selamat dunia, juru selamat dunia. Haleluya. Kau juru selamat dunia. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, secara khusus GBI Jemaat Sola Gracia. Saya selaku anggota dari MPL mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru tahun 2021.
Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan hari ini GBI Sola Gracia bisa merayakan perayaan Natal yang seperti biasanya kita lakukan, tetapi tahun ini dengan situasi dan keadaan pandemi COVID-19 membuat ada perubahan yang harus terjadi, dan juga cara kita merayakan Natal juga pada hari ini juga melalui versi online. Tetapi walaupun kita tidak terhubung secara fisik, tidak mengurangi sukacita Natal yang terjadi di antara kita secara khusus kalangan orang percaya. Saya bersyukur dalam perjalanan GBI Sola Gracia semenjak gereja ini memenuhi panggilan Tuhan, maka ada jejak rekam yang saya lihat terhadap bagaimana fokus GBI Sola Gracia adalah untuk kaum muda. Dan puji Tuhan, sudah banyak generasi-generasi muda yang lebih lagi dari anak-anak kita di Mentawai yang bisa diayomi, dibina melalui wadah GBI Sola Gracia. Pesan saya bagi gereja ini melanjutkan terus tentang perjuangan yang telah dimulai itu. Dan ada kata-kata yang saya mau kutip di dalam pesan Natal di hari ini. A great finish is better than a great start. Jadi kalau kita terjemahkan bahwa penyelesaian itu jauh lebih baik daripada pekerjaan di awal. Dan tentunya ini memberikan motivasi bagi kita semuanya. Mari GBI Sola Gracia yang terdiri dari banyak anak muda, mari jangan hanya puas dengan semangat di awal saja, tetapi berlanjutlah untuk sampai dalam tahap penyelesaian. Karena firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik dari tinggi hati. Akhir kata, selamat Natal, selamat menikmati karya-karya Tuhan, dan majulah terus GBI Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita puji Tuhan pada malam hari ini, sebab segala sembah dan puji hanya bagimu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Balaso. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh haleluya, Sang Raja, kami menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, katakan terang yang ilahi
ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Oh, Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji, oh haleluya, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kita puji namanya, puji Yesus, Juru Selamat dunia, yang besar dan termulia bagi kita. Mari bertepuk tangan, katakan, marilah, marilah seluruh dunia puji-pujikan dan muliakanlah namanya. Dialah Raja segala raja, Juru Selamat dunia. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri, katakan, sembah dan puji, oh haleluya, Yesus, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, oh haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, oh haleluya, Yesus Tuhan. Kau kami puji dan kami sembah, oh haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada Bapak Pendeta Henry Dunan Sirait dan seluruh pengurus dan jemaat GBI Sola Gracia Padang. Saudara sekalian, ada banyak prediksi untuk Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Tetapi saya mau katakan, tantangan apapun yang kita hadapi, ingat, kita memiliki Yesus, Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Karena itu percayalah, dengan semangat Natal ini, kita lebih meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, Sang Immanuel itu. Sekali lagi selamat Hari Natal, biarlah sukacita Tuhan selalu mengalir. Amin.
ada yang hilang dari kami. Puisi Henry Dunan Sirait. Musim Natal tahun ini telah tiba. Aku dengar papa dan mama mempercakapkannya. Aku curiga, di mana teman-teman kita semua, teman seusia, teman memuja, dan juga berdoa. Ketika kita selalu bersama di gereja, kini di manakah mereka semuanya? Musim Natal tahun ini telah tiba. Aku mendengar Mama dan Papa berdoa. Tetapi bilakah kita berjumpa, bercanda dan bercengkerama, bermain dan tertawa, bernyanyi dan menari bersama-sama, teman-teman semuanya? Tuhan, di Natal tahun ini ada yang hilang dari kami. Kami rasakan semua telah pergi. Natal menjadi sepi, ruang ibadah menjadi sunyi. Tak ada lagi yang peduli. Hingga kapan semuanya seperti ini? Mungkinkah kau di sini dan tetap peduli kepada kami? Tuhan, di Natal tahun ini ada yang hilang dari kami, direnggut paksa oleh pandemi. Jiwa kami menjerit, semakin terjepit antara tragedi dan pengharapan yang kami dambah di masa depan dari belas kasihan yang Tuhan berikan. Tuhan, pulihkanlah hati kami untuk bisa mengerti bahwa kami tak lagi berkumpul, namun tetap bersama-sama di hadapan Tuhan selama-lamanya. Kesetiaan tak berujung, karya Pendeta Henry Dunan Sirait. Karenamu, aku berada di sini. Di jalan setapak yang kutelusuri untuk diriku sendiri. Meskipun sepi, sunyi, hening di antara tebing, tanganmu terus membimbing. Aku tak berpaling. Karenamu, aku masih di sini. Hingga hari ini menapaki jejak kisah kasih-Mu yang tak terperikan. Setapak demi setapak, langkah kakiku takkan surut, gelora jiwaku tak beringsut memenuhi panggilan-Mu. Ikuti jejak. Karenamu, aku tetap di sini. Menelisik
guratan sengsara, dari pengabdian dan torehan luka yang berdarah, dari pengorbanan merah sekujur ragamu. Mewarnai alur perjalananku yang tak berujung. Pada setiap susur kehidupanku yang tiada bertepi. Karenamu, ya karenamu, kerikil yang tajam dan cadas yang curam tak lagi mencekam. Meskipun malam semakin kelam, gelap gulita menyaput alam dan seringai maut hitam menghujam. Tiada berdaya pisahkan sukma dan kalam pada kesetiaanmu yang paling dalam. Karenamu, ya karenamu, aku akan terus berada di sini, mengiring langkahmu yang tiada henti, mengikuti kesabaranmu yang tiada bertepi, dan kesetiaanmu yang tak berujung. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami keluarga tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena selama ini kami masih bisa berkumpul dengan Bapak Pinem yang kami kasihi. Tetapi sekarang dia telah pergi untuk meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Doa kami supaya kami tetap kuat untuk menjalani kehidupan kami setelah Bapa kami pergi.
Perasaannya senang dan selalu bersukacita atas perkenanan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita dalam 1 tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Juni aja sudah mulai ada semangat jemaat untuk kompak mendukung dalam memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh panitia. Selain itu, kita bisa berkumpul, bertemu, bersalaman, bahkan berpelukan untuk saling menyapa satu sama lain. Tetapi sekarang itu sudah tidak mungkin lagi karena dalam masa pandemi yang sedang kita jalani saat ini. Di dalam pandemi ini, perayaan Natal kita tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena selama tahun sebelumnya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyiapkan segala persiapan-persiapan acara Natal kita. Tetapi karena pandemi ini semua dibatasi sehingga terpaksa kita ikuti protokol yang ada pada saat ini. Setiap Natal kita berlangsung, pasti kita akan selalu mengadakan latihan PW atau latihan Natal kita. Semua bisa bercanda tawa, bercengkrama. Sedangkan Natal tahun ini semua terasa berbeda, semua terasa dibatasi oleh protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harus menggunakan masker, harus menjaga jarak dengan sesama sehingga semuanya terbatasi. Sikap gereja dalam menghadapi Natal tahun ini harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini. Selain itu, gereja juga harusnya menjadi garam dan terang, bahkan menjadi teladan dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, doa dan harapan saya semoga tahun 2021 ini, pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat beribadah kembali di gereja dan kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa dan harapan kita bersama, kita harus optimis, tetap semangat, dan tidak goyah iman. Kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Dengan harapan di tahun 2021 nanti, kita harus melanjutkan kasih setia bagi kita, sehingga kita bisa bertemu kembali di tahun yang baru. Harapan untuk tahun ini kita harus tetap selalu bersyukur dan bersukacita dalam keadaan apapun. Lebih baik lagi ke depannya pribadi lepas pribadi dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau untuk Natal tahun depannya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, semua bisa normal kembali, bukan new normal tapi normal yang sebenarnya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, saya ucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Sepanjang tahun ini Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Mu pada kami, Tuhan. Kami mengingat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah
Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat Tuhan GBI Jemaat Sola Gracia dan semua saudara dimanapun berada pada ibadah perayaan Natal malam hari ini. Dari perayaan Natal GBI Jemaat Sola Gracia kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 54 ayat 7 hingga ayat 8. Dan inilah tema daripada Natal kita malam hari ini. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murkaku yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para hamba-hambanya yang hadir secara virtual pada ibadah perayaan Natal GBI Sola Gracia pada tahun ini. Saudara kekasih, yang pertama kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham yang adalah Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia yang berkenan menyampaikan kata sambutan dan ucapan selamat Natalnya, kepada Bapak Pembimas Kristen Bapak Elfris Hasugian yang sudah berkenan memberikan kata sambutan dan ucapan Natalnya, dan juga kepada Badan Pekerja atau Majelis Pekerja Lengkap yang mewakili Gereja Bethel Indonesia, para pendeta di GBI, BPD GBI Sumatera Barat, Bapak Pendeta Johan Makmur. Tuhan memberkati bapak-bapak sekalian. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, tema kita adalah generasi yang setia sampai akhir. Natal tahun ini menjadi Natal yang sangat berkesan, saudara. Berkesan karena tidak seperti biasanya. Biasanya kita ada Natal di gedung Sabta Marga dengan hadir secara offline, on-site, dan kita duduk dengan kita merayakan Natal secara tatap muka bersama-sama. Tapi kali ini kita Natal melalui virtual, pelayanan online service, dan ini lain dari yang lain. Kita tidak pernah berpikir sebelumnya, bahkan ketika memasuki tahun 2020, pada awal tahun ini kita tidak pernah berpikir hal-hal seperti ini akan terjadi. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus berhak atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Yesaya pasal 54 ini adalah sebuah pembaruan perjanjian, recovenant, sebuah perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Selama 70 tahun mereka di Babel, saudara. Itu pasti membawa satu hal yang sangat merubah paradigma mereka. Mereka yang dulu sudah pernah menjadi bangsa yang merdeka begitu lama sejak dilepaskan dari penjajahan atau perbudakan di tanah Mesir. Tapi mereka karena membantah, memberontak, menyembah berhala, menyakiti hati Tuhan, Tuhan harus mendidik mereka lagi dan mengizinkan Nebukadnezar menginjak-injak tanah Israel, menginjak-injak tanah permai perjanjian Tuhan, dan mengizinkan mereka dibawa, diangkut. Hanya orang-orang yang biasa, orang-orang miskin, itulah yang tinggal, dan itu hanya tinggal sedikit sekali, saudara. Dan ketika mereka telah menjadi buangan di Babel dan mereka terjajah di sana, tentu selama 70 tahun itu mental mereka berubah, saudara. Pulang mereka ke Israel, ke tanah Yehuda, saudara tahu bahwa mereka pun pasti menjadi orang-orang yang harus memulai hidup baru lagi. Jumlah mereka sudah sedikit. Bagaimanakah mereka bisa menggenapi janji Allah lagi untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi? Itu sebabnya di awal Yesaya ini dikatakan, kembangkanlah kemahmu, pancang patok kemahmu, tariklah semakin melebar, semakin meluas ke kanan dan ke kiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, inilah saatnya Tuhan membarui perjanjiannya. Kenapa Tuhan perlu menyatakan itu bagi Israel? Karena Israel saat pulang dari pembuangan mengalami banyak sekali masalah-masalah di dalam negeri. Mereka mulai mengalami masalah sosial, masalah ekonomi, masalah budaya, dan semua hal-hal lain yang membuat mereka sedikit cemas dan
sedikit kurang pede oleh karena perubahan budaya dan sosial dan agama. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, tetapi tentu mereka harus percaya lagi kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati, mereka harus kembali kepada Tuhan seperti seorang istri yang mesti percaya kepada suaminya, suami yang menyayanginya. Di dalam ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan di situ, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menganalogikan hubungan Israel dengan Allah itu sebagai suami dan istri. Dan nanti juga di dalam perjanjian baru dan sekarang kita menikmatinya bahwa hubungan Kristus dengan gereja juga seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Saudara, luar biasa hubungan ini. Itu sebabnya ketika kita bicara kesetiaan, gambaran kita adalah suami istri. Gambaran kesetiaannya bukan sekedar perjanjian bisnis, perjanjian dagang, bukan. Tapi covenant, hubungan suami istri. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa di sini Tuhan mau membuat recovenant, suatu pembaruan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah saudara, itu sebabnya Alkitab kita dibagi dua saudara. Alkitab Old Testament, perjanjian lama, dan New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama sudah digenapi dan dianggap telah dilanggar dan banyak orang tidak bisa memenuhinya. Tapi Yesus datang dan membaharui perjanjian itu melalui kematiannya. Supaya orang-orang di perjanjian lama yang tadinya percaya kepada hukum yang ditulis pada loh-loh batu. Tetapi di perjanjian baru mereka dibaharui dalam hukum yang ditulis pada loh-loh hati mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, hal seperti ini terjadi beberapa kali dalam perumpamaan-perumpamaan antara Allah dengan umat Israel. Pernah saudara lihat di dalam kitab Hosea, hal serupa dinyatakan Tuhan dalam kisah Nabi Hosea dengan Gomer istrinya, yang juga melambangkan hubungan Tuhan dengan Israel. Setelah Gomer menjadi perempuan sundal, Tuhan menyuruhnya menikahinya kembali. Jadi Gomer itu telah ditinggalkan oleh istrinya dan istrinya telah bersundal sesuka-sukanya. Tapi Tuhan memanggil Hosea dan berkata, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Israel kalau disebut berzina itu berarti perzinahan rohani. Itu berbicara tentang penyembahan-penyembahan kepada Allah yang asing. Itu berbicara kepada dewa-dewa, baik itu dewa Baal, dewa-dewa yang lain yang ada begitu banyak di sekitar mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, belum lagi di utara, di Israel. Di kerajaan utara di Samaria, penyembahan-penyembahan oleh raja-raja mereka yang sangat menyesatkan yang telah dimulai oleh Yerobeam bin Nebat ketika kerajaan itu terpecah dua. Itu terus sambung menyambung dan tiada putus-putusnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jika kita bandingkan dengan sikap kemanusiaan pada umumnya, tidaklah layak seorang yang tidak setia diterima kembali. Tapi Tuhan menganalogikan antara suami dan istri, sekalipun istri telah bersundal, walaupun istri telah berzina. Kalau kita melihat kitab Yeskiel, bagaimana perempuan yang disebutkan lambang daripada Yehuda itu telah bersundal di setiap bukit-bukit dan bahkan menghamparkan kainnya, dan dia tidak menerima upah persundalan, justru dia membayar setiap laki-laki, orang-orang yang lalu lalang katanya, dan dia bersundal dan dia membayar. Dia memeluk setiap laki-laki yang bukan suaminya. Tuhan begitu jijik dalam semua ungkapannya itu, yang menggambarkan Israel tak tertangguhkan lagi hukuman atasnya. Itu sebabnya Tuhan membuang mereka ke Babel. Tapi dengan kasih setia abadi, Tuhan memanggil mereka kembali. Tuhan tidak mau mengkhianati perjanjiannya dengan Abraham. Itu sebabnya Tuhan juga tidak mau mengkhianati perjanjiannya dengan Daud. Dan Tuhan memulihkan bangsa itu seperti suami yang menikahi kembali istrinya. Itulah sebabnya Tuhan menggambarkan bagaimana Gomer harus dinikahi kembali oleh Hosea, sekalipun Gomer telah bersundal. Saudara,
cara kesetiaan atau cinta kasih Tuhan tidak sama seperti manusia bercinta kasih atau bersikap. Tuhan memandang persoalan juga tidak sama seperti manusia memandang persoalan, bahkan terhadap sebuah kesetiaan Allah benar-benar bersikap berbeda dengan kesetiaan yang dipahami, yang disukai oleh manusia. Orang mungkin berkata, kalau kau setia, aku setia. Kalau kau setia sampai segini, aku juga setia sampai segini. Kalau kau setia sampai segitu, aku juga setia sampai segitu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Itu sebabnya saudara, di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak bisa menyangkal hakikat dirinya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita sedang berada di zaman akhir, saudara. Kita sedang melihat bagaimana Tuhan sedang menggenapi semua janji-janjinya seperti puzzle yang sedang disusun kembali. Dan tidak ada satu bagian pun yang tercecer. Begitu rapinya Allah menyusunnya kembali sebagaimana Dia inginkan terjadi. Kesetiaannya lah yang memungkinkan semua itu. Saudara kekasih, kita bisa melihat bagaimana suku-suku Israel yang terhilang. Ada 10 suku terhilang, saudara, yang semua dibawa ke utara. Itu terhilang. Waktu kerajaan itu pecah, ada 2 bagian. 2 di selatan, Yehuda dan Benyamin, dan 10 di utara. Dan itu semua sudah terpencar. Saudara tahu kesadisan kerajaan Asyur pada waktu itu. Apabila mereka menjajah atau menaklukkan satu kerajaan atau satu bangsa, mereka menukar peradaban. Jadi mereka tidak menjajah seperti Babel, menjajah dan mendidik. Tapi mereka menukar, mereka tukar penduduk. Penduduk ini dipindahkan ke sana, dimasukkan penduduk ini. Sehingga kacau balau. Itu sebabnya saudara, Samaria itu terkenal dengan peradaban yang bercampur baur seperti itu. Betapa sadis dan betapa tragisnya kejatuhan Israel Utara itu ketika mereka meninggalkan Tuhan dalam penjajahan Asyur. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dan hari-hari ini kita tahu dari beberapa catatan dan penemuan-penemuan atau report dari berbagai ahli bahwa Israel sedang kembali ke negerinya, kembali seperti yang dijanjikan Tuhan. Kalau Allah adalah pribadi yang ingkar dan inkonsisten, Dia tidak peduli dengan semua itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya Allah justru tidak ingkar dan tidak inkonsisten, tapi Allah kita konsisten. Kedatangan Kristus ke dunia ini adalah bukti kesetiaannya. Natal yang kita rayakan ini adalah bukti bahwa semua janji-janji Nabi di perjanjian lama yang mengatakan bahwa Mesias akan datang, recovenant perjanjian dipulihkan kembali, dan Yesus sang Mesias datang memulihkan kerajaan Israel, itu terbukti dan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi setiap kali kita merayakan Natal, mestinya kita semakin teguh karena selalu diingatkan kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak lalai menepati janji-janjinya. Berapa banyak kita sekarang ini, saudara, yang sering merasa kali putus harap, merasa putus asa, merasa tidak ada jalan keluar, merasa tidak ada pertolongan. Saudara, Allah kita, Allah yang bisa dipegang janjinya. Melebihi fajar yang terbit pada pagi hari, melebihi matahari yang terbenam pada sore hari. Allah lebih setia daripada semua itu. Dia lebih setia daripada ufuk timur dan lebih setia daripada ufuk barat. Allah kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu, adalah Allah yang hingga sekarang, Allah yang tidak pernah berubah. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi kalau kita percaya bahwa Israel memulihkan seperti Tuhan menyuruh Hosea harus menikahi lagi Gomer bekas istrinya, sudah bersundal terus bersundal, namun Tuhan menyuruhnya untuk mau menikahinya kembali. Saudara, ini perkara yang sangat mulia, saudara, sangat-sangat agung. Bagaimana seorang pria mau menerima kembali istrinya yang sudah bersundal kemana-mana, tetapi mau menerimanya kembali. Itulah gambaran Allah. Saya tidak bermaksud memudahkan atau menggampangkan kasih karunia Allah. Firman Tuhan tidak bermaksud bahwa setiap orang menjadi menganggap mudah, anggap enteng kasih karunia Allah. Israel yang disebut dalam kitab Yeskiel pun saudara tahu. Ketika dikatakan bahwa supaya kamu tahu bahwa aku Allah yang membaharui, bahkan dikatakan dalam kitab Yeremia, aib keremajaanmu dan kejandaanmu itu pun semua akan dipulihkan.
Itu hebatnya Tuhan kepada kita. Nah saudara, bagaimana orang-orang berdosa diterima kembali? Dan banyak sekali orang-orang berdosa ditipu daya oleh iblis, sehingga ketika dia berdosa tidak mau kembali kepada Tuhan. Karena iblis menipu dia terus dan mengatakan, seolah-olah mengatakan, kamu tidak mungkin bisa diterima kembali. Tapi dengar baik-baik, Tuhan membaharui perjanjiannya dengan umatnya. Dia membaharui perjanjian secara universal dalam perjanjian umum kepada Israel, juga kepada kita secara individual. Dia tetap konsisten bahwa di sebanyak manapun orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, apabila dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya kembali dan memulihkannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, demikian juga terhadap umat Israel. Tuhan membaharui perjanjiannya dengan umatnya, menerima kembali umatnya serta mengumpulkan mereka kembali dari segala penjuru mata angin. Itulah yang disebut perjanjian barunya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kesetiaan Tuhan bukanlah dimaksud untuk dipermain-mainkan atau dipandang rendah. Serta bukan barang murahan, sebab siapapun yang memandang rendah kasih karunia Allah pasti akan celaka dan binasa. Lalu saudara, apa yang saya maksudkan di sini? Bahwa kalau kedatangan Yesus yang pertama sebagai bayi dan jadi juru selamat dunia sudah terbukti sebagaimana janjinya, maka saya percaya janji-janji Nabi dan juga perkataan Yesus sendiri yang berkata dia akan datang pada kali yang kedua pasti digenapi. Kedatangannya yang kedua ini adalah penggenapan dari semuanya. Jangan hanya takut bahwa gempa. Banyak orang berkata begini, Pak, gempa mau terjadi, tanda-tanda zaman sudah datang. Tapi jangan takut kepada gempanya, takutlah kepada Allah. Ada orang berkata, Pak, ini banjir sudah jadi, banjir bandang, memutuskan jembatan di sana, memutuskan jalan di sana, dan merobohkan, menghanyutkan banyak rumah dan orang-orang banyak yang korban. Ini tanda-tanda Tuhan Yesus mau datang. Jangan takut terhadap bencananya, tapi takutlah kepada Allah, kepada Yesus Tuhan kita yang akan datang. Jangan hanya takut bahwa ada deru perang, ada ancaman, ada kegelisahan sosial, ada terorisme semakin marak. Jangan takut kepada hal-hal itu, tapi takutlah kepada Yesus yang segera akan datang. Ada lagi orang-orang kata, Pak, terorisme ada di mana-mana, penyakit sampar ada di mana-mana, virus menular, epidemi dan pandemi sedang bekerja, penyakit-penyakit akut yang banyak orang terjangkiti. Jangan takut kepada itu. Sekalipun itu adalah tanda-tanda kedatangannya, adalah takutlah kepada Yesus yang akan datang segera, cepat atau lambat, dia pasti datang. Jadi jangan takut pada bala kelaparan yang melanda dunia, sekalipun bala kelaparan juga adalah tanda-tanda bahwa kedatangannya semakin dekat. Tapi takutlah kepada Tuhan, takutlah kepada Yesus yang pasti akan datang, yang telah nyata dibuktikan dari semua tanda-tanda itu. Saudara, takutlah akan Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kesetiaannya. Selama ini dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada kita, dan justru dalam kesetiaannya dia telah datang. Hendaknya saudara kita semuanya memandang bahwa Yesus yang berjanji akan datang tidak lama lagi juga akan datang. Mari kita percaya bahwa Allah setia. Dia telah menerima kita. Dan Alkitab mencatat bahwa kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, ada orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, mari kita bawa mereka, tak ingatkan, sebab firman Tuhan berkata, apabila kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesetiaan Bapa sejak semula. Di dalam Yesus Engkau yang setiawan dinyatakan. Dalam korban Kristus di kayu salib, kesetiaannya kepada misi Bapa yang menurunkannya ke dalam dunia ini untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kami. Turun ke dalam dunia orang mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang dari sana kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami percaya kesetiaan Tuhan turun-temurun dan tiada habis-habisnya. Lebih dapat dipercaya daripada mentari yang terbit pada fajar pagi, lebih daripada matahari yang terbenam di ufuk barat. Tuhan, kami percaya perjanjian-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di dalam kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa, urapi semua jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pada hari-hari ini kami Tuhan tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Berkati Tuhan, 2 hari lagi akan ada pemilu kada. Tuhan, Engkau memberkati pilkada serentak, baik provinsi, baik kabupaten kota. Tuhan memberkatinya. Lahirkan para pemimpin-pemimpin yang diperkenan oleh-Mu melalui cara pemilihan umum. Terpujilah Bapa yang Maha Baik. Dengarlah doa kami.
Berkuasalah atas kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami dapat beribadah untuk menyambut hari Natal Tuhan Yesus. Semuanya itu adalah karena kebaikan Tuhan buat kami. Semuanya itu adalah karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Tak ternilai pengorbananmu.
Sola Gracia Theater dengan rendah hati dan syukur mempersembahkan drama monolog satu babak berjudul Kesetiaan Tak Berujung karya Pendeta Henry Dunan Sirait SH. Selamat menyaksikan. Capek sekali. Hei. Hah? Siapa kau? Kamu siapa? Ngapain kamu di sana? Jangan begitu. Jangan menggangguku. Hei, sakit tahu, sakit. Kamu siapa? Hah? Geli, jangan di situ. Kamu jangan di situ. Geli tahu. Siapa kamu? Hah? Apain kamu di situ? Dari mana kamu dapat izin tinggal di situ? Sakit tahu, sakit. Geli. Geli. Jangan. Apa-apaan kamu? Aduh. Ngapain? Hah? Ngapain kamu di situ? Hah? Dapat kamu. Hei, kecoak. Hei, dapat kamu. Ngapain kamu? Dari mana kamu dapat izin masuk ke situ? Hah? Dari mana kamu dapat izin? Dari mana kamu dapat izin? Kamu tahu di negeri ini semua harus ada izin. Sudah ada izin saja orang masih bertanya. Orang masih bertanya, kamu dapat izin dari mana? Lalu kita bilang kita sudah dapat izin. Mereka berkata, kamu dapat izin dari siapa untuk minta izin kepada dia? Barangkali sangkamu aku gila ya. Kalau aku bicara seperti itu, ini benar. Kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu. Kita sudah dapat izin, orang bertanya lagi, siapa yang kasih izin? Yang kasih izin itu dapat izin dari siapa? Supaya dia bisa kasih izin sama kamu. Inilah negeri yang lucu. Negerinya para lelucon, para pelawak-pelawak. Sangkamu aku gila kalau aku bicara begini. Dengar baik-baik. Hei kecoak, kau masuk ke satu wilayahku tanpa izin. Apa kau ikut berkata aku gila? Kau ikut mengatakan aku gila? Seperti orang-orang di luar sana. Mereka itu semua bilang aku gila. Bahkan mereka bilang itu si gila dari tempat kegilaan yang paling gila. Mana? Oh, ini dia. Mana? Kamu kira aku gila?
Di sana lebih banyak orang gila, tahu? Kamu bisa datang masuk ke tempat-tempat yang semestinya kau tidak masuk. Kamu sakitin aku, kamu gelitik aku di sini. Kamu kira bisa sesuka-suka hatimu? Di sini tempat paling lucu, tempat paling gila yang paling gila. Eits, maaf, aku harus patahkan kakimu dulu. Sekalipun kamu adalah tamu kehormatanku hari ini. Di luar sana ada banyak orang-orang gila. Kamu tidak percaya kalau aku katakan ada banyak sekali orang gila. Ada orang gila karena harta, gila karena harta. Siang malam mikirin harta saja. Semua dipikirkan harta saja. Mau tidur, pikirin harta. Bangun tidur, pikirin harta. Sampai duduk di gereja ibadah, pikirannya ke harta. Selalu harta. Mengukur persaudaraan dengan harta. Mengukur persahabatan dengan harta. Semua harta. Pertemanan bisa putus gara-gara harta. Semua diukur dengan harta. Kamu nggak tahu. Untung kamu datang ke sini. Aku ajarin kamu. Di luar sana banyak lebih gila dari aku. Tapi mereka berkata aku gila. Mereka berkata aku gila. Masakan aku yang gila. Tapi tidak apa-apa kalau aku disebut gila. Tapi di sana ada orang-orang yang lebih gila dari aku. Ada lagi yang gila tahta. Mereka gila tahta. Dengar baik-baik. Bisa kau dengar? Halo? Sepertinya kau mau mengatakan sesuatu kepadaku. Orang-orang yang gila dengan tahta. Dikit-dikit rebut kekuasaan. Dikit-dikit rebut kepemimpinan. Dikit-dikit rebutan kursi. Kursi kok direbut? Kau tidak tahu bahwa di luar sana kegilaan sangat gila. Orang-orang haus jabatan, orang-orang haus kekuasaan, sampai bisa mengorbankan semua demi tahta. Ada lagi yang lebih parah. Mereka gila cinta, gila asmara. Mereka haus asmara, mengumbar asmara, kemana-mana mengumbar asmara. Tanpa kesetiaan, tanpa kepedulian. Kau harus tahu. Aku bicara kepadamu ya. Kecoak, dengar baik-baik. Ada lagi yang gila agama. Dikit-dikit agama. Semua diukur dengan agama. Mereka bertanya kepadaku, kamu agamanya apa? Lalu saya jawab, saya agama Kristen. Dia bilang sama saya ingat, kamu Kristen? Saya bilang, iya, saya Kristen. Lalu dia bilang, kita sama-sama Kristen. Kristen apa? Kristen apa? Dia bilang, Kristen apa? Tentu saya jawab, Kristen Protestan. Dia tersenyum. Saya bangga, saya gembira. Kamu tahu, saya kira sudah selesai persoalan. Dia bilang, Protestan, baptisannya selam atau percik? Dia kejar terus. Saya jawab lagi, saya selam. Lalu dia bilang di sini, dia tanya lagi, selamnya berapa kali? Sekarang saya tanya kamu, ayo kau jawab, siapa yang gila? Aku atau mereka? Yang gila siapa? Aku atau mereka? Mereka yang gila. Tapi orang-orang yang gila agama itu, kalau tidak satu agama sama dia bilang kafir. Tapi sudah satu agama juga dia cari alirannya apa, kemana tujuannya, bagaimana cara ibadahnya. Benar-benar gila. Hidup sekarang sulit seperti itu. Setiap orang mulai memikirkan dirinya sendiri.
Tidak ada ikatan. Orang yang gila harta berpikir semua harus untung. Orang yang gila tahta semua harus dipikirkan dia dapat apa, dudukan bagian apa, dan hendak jadi apa. Susah. Tapi dengar, orang yang gila asmara, asmoro, ya semua diukur dengan keinginannya, mabuknya, hawa nafsunya, kepuasannya, semua. Aku bersyukur kau datang, aku beruntung. Aku mau sampaikan pesan-pesan, entahkah kau dengar atau tidak. Pantas saja mereka bilang aku gila, karena aku harus sampaikan pesan-pesan yang penting kepadamu. Maaf, kau harus duduk di mana ya? Kau adalah tamuku yang paling kuhormati. Kau tamu di sini, walaupun kau tidak punya izin, maafkan, aku patahkan kakimu dulu ya. Supaya kau tidak pergi, kau harus menjadi tamuku yang baik. Kau di sini atau di sini? Oh, kau di sini saja ya. Oke, kau di sini saja dan jangan pergi kemana-mana. Aku mau sampaikan pesan kepadamu dan juga kepada generasi-generasiku supaya mereka tidak gila. Supaya mereka belajar setia. Kalau lihat orang-orang yang gila agama, saya bisa mengerti kenapa ada orang-orang muda dari Liverpool yang berkata, imagine there's no heaven. Kalaulah tidak ada surga, karena orang rebutan surga. Ada orang-orang yang klaim bahwa dia yang pegang kunci surga, yang punya surga. Bahkan mereka bilang kalau tidak ada negara, tidak ada senjata, orang tidak saling bunuh-membunuh, orang tidak perlu tembak, dar. Tidak saling membunuh satu sama lain, karena mereka tidak perlu berebutan. Orang beragama rebutan surga, orang rebutan tahta. Di dalam negara mereka rebutan tahta. Tapi kalau tidak ada, ya buat apa? Biarkan saja. Hei, tunggu. Aku sampaikan pesan-pesan untukmu ya. Bisakah kau dengarkan? Di sinikah atau di sana, aku tak peduli. Inikah atau begitu, aku tak risaukan. Jangan tunda besok, sekarang saja. Asal tidak terulang mimpi kemarin. Di sinikah atau di sana, aku tak peduli. Mereka atau kita, aku tak risaukan. Aku atau kamu, sama saja. Asal tidak kau ulang dosa kemarin. Semak belukar dan rimba raya, kau jelajahi dengan semangatmu. Kerikil tajam, cadas yang curam, kau langkahi dengan semangatmu. Bergeraklah, berjuanglah, tunjukkanlah kemegahanmu. Bergeraklah, berjuanglah,
Masih kau dengarkah pesan-pesanku? Atau kau sudah ikut gila seperti orang-orang di luar sana yang menyangka aku gila? Banyak orang-orang menyandang senjata tapi tidak mempergunakannya dengan baik. Aku memakai baju, aku tahu kepada siapa aku mengabdi. Untuk bangsaku, untuk negeriku. Jika tidak, aku harus tinggalkan dan nyatakan bahwa aku adalah pengkhianat atas negeri ini. Tapi aku harus setia sesuai dengan sumpah yang diberikan kepadaku. Sesuai dengan sumpah yang kuucapkan untuk negeriku, untuk bangsaku. Kesetiaan yang tidak pernah bisa ditawar. Kesetiaan yang tidak pernah berujung. Aku harus melewatinya. Aku harus menjalaninya. Orang berkata aku gila. Ya, setidaknya meskipun aku gila kepada negeriku. Aku gila kepada bangsaku. Hei, masih hidupkah kau? Aku tergila-gila kepada Tuhanku, kepada Yesusku yang telah menebus dosa-dosaku. Mestinya semua mereka gila. Mestinya semua mereka tahu bahwa mereka hanya hidup dari karya Kristus di dalam hidupnya. Aku tidak bisa menyangkali apa yang diberikannya kepadaku. Aku tidak bisa menyangkali negeri di mana Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepadaku. Aku dipanggil untuk menjadi setia kepada negeriku, kepada bangsaku, kepada Dia, kepada Yesus Tuhanku. Aku gila? Kamu percaya aku gila? Oke. Kalaupun aku gila, tapi tidak segila mereka yang di luar sana, yang mengaku tidak gila. Padahal gilanya luar biasa.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pendeta Henry Donan Sirait sebagai Gembala Sidang GBI Jemaat Sola Gracia mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang telah ikut serta secara virtual, secara online service dalam ibadah perayaan Natal GBI Jemaat Sola Gracia pada hari ini 7 Desember tahun 2020. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan penatua diaken yang telah ikut menyukseskan terlaksananya ibadah dan perayaan Natal ini. Terlebih spesial kepada panitia Natal dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksinya, semua yang telah dikerjakan mulai dari persiapan-persiapannya, pelayanan-pelayanan rumah, pelayanan-pelayanan hospitality lainnya sehingga terlaksana ibadah kita pada hari ini. Dan kepada semua sidang jemaat Tuhan yang kekasih, saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa nanti kita pada tahun baru, menyambut tahun baru bersama-sama, dan kita percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Sola Gracia, rumah kita bersama. Shalom, haleluya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord.